Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan juga semoga di hari Jumat berkah ini kita bisa mendapatkan keberkahan yang berlipat ganda tentunya. Amin ya rabbal alamin. Nah keluarga Sip, di hari Jumat siang ini ya, di jam 2 hingga jam 3 nanti Anda di ruang dengar ada, kita bertemu dalam program Dialog Siang bersama Las Risalah Charity, dan tentunya bersama dengan sahabat siar Anda Vika Laila. Dan kali ini Vika sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Ustadz Ahmad Fajrin SPD, yang merupakan Kepala Rumah Quran Ar-Risalah yang merupakan salah satu program dari Las Risalah Charity tentunya nih keluarga sih. Assalamualaikum Ustadz. Ya, alhamdulillah kabarnya baik Ustadz. Alhamdulillah. Iya, udah bersama dengan anaknya kali ini ya Ustadz ya. Oke, dan kali ini nih keluarga Sip ya, kita bakal bahas mengenai PPDB ya Ustadz ya, atau penerimaan murid baru di Rumah Quran Ar-Risalah. Nah sebelumnya boleh diceritakan dulu nih Ustadz, sebenarnya gimana sih Rumah Quran ini, programnya apa aja gitu ya Ustadz? Oke. Jadi Rumah Quran kita ini, Rumah Quran Ar-Risalah, program utama itu ada dua program. Yang pertama program tahsin, dan yang kedua program tahfiz. Program tahsin ini peruntukannya bagi anak-anak yang baru masuk, yang belum bisa baca Al-Quran, yang masih terbata-bata, yang udah bisa baca Al-Quran tapi huruf-huruf sama tajwidnya masih perlu diperbaiki. Nah ini peruntukannya program tahsin. Nanti untuk program tahsin ini nanti kita menggunakan buku talaki. Jadi anak-anak kita latih membaca Al-Quran mulai dari dasar, mulai dari pengucapan huruf-huruf, merangkai huruf-huruf sampai bisa membaca Al-Quran. Yang nantinya bagi anak-anak yang udah bisa membaca Al-Quran, nanti baru kita pindahkan atau mau lanjut ke program tahfiz atau program hafalan. Oke, berarti program yang pertama itu tahsin ini seperti belajar Iqra lah ya, kalau yang biasa-biasa kurang ya Ustadz kayak gitu, ya. Oke. Nah selanjutnya ada program apa lagi nih Ustadz? Yang untuk program lanjutannya nanti program tahfiz. Untuk program tahfiz ini program hafalannya mulai dari hafalan juz 30, juz 29, juz 28, kemudian baru lanjut juz 1 dan juz 2. Oke, berarti program tingkat pertamanya ya Ustadz ya, berarti itu adalah tahsin, dan tingkat keduanya itu adalah baru next levelnya tahfiz ya. Oke, berarti masih ada program lain atau dua ini Ustadz? Iya, dua ini. Oke, berarti dua tingkat program begitu dua ya ini Ustadz yang jalan. Ada rencananya seperti program daurah liburan, daurah Ramadan, ini masih masih belum jalan. Karena nantinya insya Allah bakalan dijalankan. Jadi nanti kalau banyak atensinya berarti bakal dijalankan ya Ustadz ya. Nah keluarga Sip nih, untuk Anda yang ingin pengen tahu apa itu program daurah ataupun daurah Ramadan tadi ya Ustadz ya. Nah buat Anda yang pengen ikut programnya, nanti kalau banyak atensinya nih bakal diadakan ya Ustadz ya. Misalnya ada banyak permintaannya, nanti insya Allah akan kita buka programnya. Oke. Nah kalau ngomongin tentang kita belajar Al-Quran itu pasti kalau belajar ini Ustadz ya, pasti ada yang namanya metode belajarnya dong Ustadz. Kalau metode belajar di Rumah Quran Ar-Risalah sendiri ini gimana nih Ustadz? Untuk metode belajarnya, pertama untuk yang program tahsin itu kita menggunakan buku talaki. Buku talaki ini kayak sejenis Iqra. Nah, kalau Iqra kan kalau kita waktu kecil dulu kan langsung disuruh nih baca kayak gitu kan. Tapi kalau buku talaki ini gurunya membimbing anak-anak supaya
sesuai bacaannya itu sama yang dibaca sama gurunya. Jadi gurunya mencontohkan terlebih dahulu. Oke. Gitu. Jadi kalau bagus bacaan gurunya, bagus pula bacaan anak-anaknya. Jadi karena itu guru-guru di rumah Quran kita itu emang kita seleksi, emang yang bacaannya udah layak. Oke. Jadi metodenya itu kalau untuk yang tahsin berarti bertupunya emang kepada guru dan dengan sumber belajarnya itu buku talaki tadi ya Ustadz ya. Oke, gimana kalau program tahfiznya nih Ustadz? Kalau untuk program tahfiz nanti ini ada beberapa penyesuaian. Misalnya bagi anak-anak yang masih belum terlalu lancar membaca Al-Qur'an, ini nih bisa jadi nanti ditalakikan sama gurunya. Gitu. Tapi bagi anak-anak yang udah baik bacaan Al-Qur'annya, yang udah bisa menghafal mandiri, nanti anak-anak akan diarahkan untuk menghafal mandiri di kelasnya, di halakohnya. Oke, berarti ada program, ada metode bimbingan dan juga metodenya mandiri gitu ya Ustaz ya? Iya, dibimbing. Kalau yang yang masih belum bisa menghafal mandiri itu emang kita bimbing dengan catatan bacaannya ini memang harus pas kayak gitu. Nah, tapi kalau emang udah bisa kita lepas menghafal sendiri, ini tapi tetap kita awasi, kita perhatikan, kita bimbing. Kadang-kadang kan walaupun udah bisa membaca Al-Qur'an, tetapi kadang-kadang ada juga yang panjang pendeknya 1-2 yang ada keliru-kelirunya sedikit, khilaf-khilaf sedikit ya Ustaz ya. Di sini fungsinya guru nanti untuk memperbaiki kalau ada bacaan yang salah, tajwidnya yang kurang, atau huruf-hurufnya yang kurang sempurna. Nanti berarti jatuhnya kalau udah belajar tahfiz udah student learning center lah gitu ya Ustaz basisnya ya. Nanti guru hanya fungsinya emang sebagai tempat setoran, kemudian mengontrol apakah anak-anak efektif nggak mereka menghafal di rumah Quran. Di setiap harinya kan kita di rumah Quran itu jadwalnya Senin sampai Jumat. 5 kali seminggu. Dan setiap harinya anak-anak kegiatannya mulai kalau yang kelas tahsin itu latihan membaca Al-Qur'an. Latihan mulai dari pengucapan huruf-huruf, merangkai huruf sampai latihan membaca Al-Qur'an yang langsung. Itu yang untuk yang kelas tahsin. Sedangkan yang untuk kelas tahfiz kegiatannya mulai dari membaca Al-Qur'an, menghafal, kemudian mengulang hafalan-hafalan yang sebelumnya. Mengulang ini sendiri atau bersama gurunya? Nanti untuk mengulangnya ada tugas mandirinya dan ada juga yang tugas yang emang tugas hariannya kayak gitu. Berarti kalau misalnya kita menghafal Al-Qur'an gitu ya Ustaz ya, kapan sih waktunya muridnya itu melaporkan bacaannya atau dinilai oleh gurunya gitu Ustaz? Kalau kapannya kan kita kalau saat ini jadwal kita itu dari jam 4 sampai jam 6. 2 jam 120 menit itu untuk 8 orang santri. Nanti anak-anak ini tetap kita arahkan kalau yang mau lebih banyak hafalannya boleh dipersiapkan di rumah. Tapi dengan catatan bacaannya harus diperbaiki terlebih dahulu. Kemudian bagi yang udah siap hafalannya, yang udah bagus bacaannya, dan udah dirasa siap untuk hafalan, misalnya tambahan hafalan 1 atau 2 baris, nanti baru diarahkan untuk setoran. Jadi setoran ziyadah. Jadi berarti gurunya yang memberikan arahan untuk menyetornya ya Ustaz ya. Berarti di sini guru memang sangat paham dengan kondisi murid-muridnya ya Ustaz ya. Emang harus paham dulu biar setoran hafalan ini tercapai gitu ya Ustaz. Dan yang paling penting di sini kalau kita gurunya juga wajib hafal kayak gitu. Kalau gurunya belum hafal, kayak mana anak-anak nanti mau menghafal? Itu harus yang menjadi contoh harus udah dulu ya Ustaz ya. Harus udah dulu. Nah sekarang nih Ustaz, kalau misalnya kita bicarain tentang
sekolahnya ini kan ibaratnya sekolah ya Ustaz ya, Iya. sekolah tahfiz Quran. Nah, pasti biar orang mau mendaftar di situ pasti ada keunggulan yang disebutkan atau yang diklaim gitu Ustaz. Iya. Bisa disebutkan ya Ustaz, apa sih keunggulan dari Rumah Quran Arisalah ini Ustaz? Kalau keunggulan pertama kita pengajarnya itu emang udah kita seleksi. Oke. Itu emang bacaannya udah terstandar, makharijal hurufnya udah insya Allah udah baik. Terus sifat-sifat hurufnya udah baik, kemudian tajwidnya udah baik. Itu pertama terkait gurunya. Oke. Kemudian yang kedua terkait manajemen rumah Qurannya. Manajemennya juga kita usahakan sebaik-baiknya. Bagaimana program pengulangan anak-anak kita di rumah, bagaimana controlling dari guru-guru terhadap anak-anaknya sehingga anak-anak hafalan anak-anak ini emang bisa diulang terus-menerus. Oke, berarti dari manajemennya juga manajemen, kualitas ya? guru, sama yang satu lagi metode tahsin yang tadi. Oke, metodenya itu soalnya juga yang paling dasar kali dalam menghafal Al-Quran itu metode tahsin ini. Iya, soalnya bagaimanapun kita menghafal Al-Quran, tapi kalau tahsin kita belum baik, itu hafalannya juga bacaan Al-Quran juga nggak terdengar baik. Oke. Kayak gitu. Kadang juga ada yang memang rumah tahfiz itu yang memang hanya mementingkan untuk menghafal gitu ya Ustaz ya. Nambah gitu kan, tapi kita lebih mengutamakan bagus bacaannya terlebih dahulu, bagus terdengarnya huruf-hurufnya sesuai dengan hak-hak hurufnya. Nanti baru dihafal ayat per ayat kayak gitu. Oke, berarti memang diharapkan anak-anak penghafal Al-Quran dari Rumah Quran Arisalah ini memang diharapkan kualitas bacaannya juga kualitas bagus ya Ustaz ya. Bukan gitu. cuman sekedar banyak hafalannya saja. Kayak gitu. Oke. Bagus kualitas bacaannya, kemudian bagus juga kualitas hafalannya. Oke. Jadi yang diharapkan di sini bukan cuman sekedar banyaknya kuantitas hafalannya ya Ustaz, tapi juga berkualitas nih keluarga Sip. Nah, keluarga Sip itu dia tadi sekilas ya kita perkenalan tentang program dari Rumah Quran itu sendiri. Jadi kita nanti bakal bahas lagi lebih lanjut mengenai Rumah Quran Arisalah ini dan juga PPDB-nya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Ya, 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip, kita sekarang sudah ada di segmen kedua dari program Dialog Siang bersama Lasri Salah Charity, dan kali ini masih bersama sahabat siar Anda Vika Laila dan juga narasumber kita Ustadz Ahmad Fajrin SPD yang merupakan Kepala Rumah Quran Arisalah. Nah, tadi kita udah ngobrol nih ya keluarga Sip mengenai program apa aja yang ada di Rumah Quran Arisalah, juga metode belajarnya dan juga keunggulannya. Tentunya keluarga Sip juga udah dengar sedikit nih ya tentang keunggulan dan juga program-programnya. Tentu menjadi pengen tahu nih ya gimana caranya untuk bisa bergabung menjadi siswa di Rumah Quran Arisalah ini. Nah, bisa dijelaskan ya Ustadz gimana sih cara masuknya, apa sih jalur masuk dan juga yang lain-lainnya nih Ustadz? Oke. Jadi keluarga Sip hanya yang untuk jalur masuk ke Rumah Quran Arisalah itu ada dua. Pertama yang program berbayar, sama yang kedua ada program beasiswa. Untuk program berbayar ini nanti dia terdiri dari dua bagian. Pertama ada yang program privat, dan yang kedua ada yang program yang reguler. Nah, kalau yang untuk program privat itu sesuai dengan permintaan. Kemudian yang untuk yang program reguler, yang reguler itu tuh sama dengan program yang lain, sama program yang beasiswa, tapi satu kelasnya 8 anak. Oke, untuk yang reguler ya Ustaz ya? Untuk yang reguler. Oke, berarti untuk program reguler itu satu guru 8. Satu guru
8 anak. 8 anak. Dengan jam pelajarannya itu 2 jam 120 menit. Jadi masing-masing anak lebih kurang dapat waktunya itu kalau untuk setoran sama murojaah ke guru masing-masing dapat waktu 10 sampai 15 menit. Oke, berarti ada waktu privatnya. Di samping waktu hafalan, waktu murojaah mandirinya yang masih banyak. Jadi pokoknya waktu yang untuk sama gurunya dapatlah waktunya 10 sampai 15 menit. Oke, satu anak dapat waktu segitu ya Ustaz? Iya. Oke, nah kalau untuk yang privat ini gimana nih Ustaz? Untuk yang privat ini tergantung, misalnya ada ibu atau siapa yang emang membutuhkan guru ngaji, nanti kita bisa bantu fasilitasi misalnya untuk guru membaca Al-Quran, nanti bisa kita bantu untuk fasilitasi. Oke. Jadi jatuhnya lebih memfasilitasi ya Ustadz ya. Iya. Nah untuk kalau belajarnya yang privat ini gimana nih Ustadz? Apakah masih pergi ke tempat rumah Quran atau mungkin datang ke rumah-rumah, dan juga gimana nih Ustadz? Boleh diituin lagi Ustadz? Oke. Jadi kalau untuk privat ini tergantung seperti tadi, misalnya kalau kan ada yang orang tua ini emang mau yang namanya belajar ini di rumah Quran. Nah kayak gitu bisa, boleh, berarti privatnya di rumah Quran, nanti ruangannya kita sesuaikan. Kemudian berarti kalau privat satu orang guru, satu anak, atau misalnya dia kakak beradik maunya cuman satu kelas nih cuman mereka berdua, boleh. Nah kayak gitu. Satu guru misalnya sesuai dengan request dari keluarga kayak gitu. Kemudian untuk yang misalnya kalau emang nggak bisa ke rumah Quran, nah itu yang kita bantu fasilitasi guru yang emang bisa dan emang udah kompeten dalam mengajarkan Al-Quran. Oke, berarti difasilitasi berupa guru yang datang ke rumahnya. Tergantung semua itu, kalau untuk yang privat tergantung kepada keinginan orang tua atau muridnya gitu ya Ustadz ya. Oke, berarti itu tadi untuk yang berbayar ya Ustadz. Ya, paling catatannya nanti misalnya untuk yang minta minum sama. Oke, jadi yang untuk yang mana tadi? Untuk yang berbayar ini tetap ada kelas tahsin maupun kelas tahfiznya. Misalnya dalam sebuah keluarga ada 2 orang anak, misalnya dia sama-sama belum bisa baca Al-Quran, tapi dia mau menghafal. Nah ini nih kita sepakati sama orang tuanya. Paling nanti kita sarankan emang di awal mereka emang tahsin aja terlebih dahulu. Atau kalau emang ada tuntutannya emang saya juga mau hafalan ini Ustaz, kan? Nah, boleh, tapi dengan catatan hafalannya nggak terlalu banyak. Kemudian ya emang kita fokuskan untuk tahsinnya terlebih dahulu, bisa membaca Al-Quran. Soalnya catatan kita seperti ini, anak-anak yang udah menghafal tapi belum bisa baca Al-Quran, tapi dia mau mengulang di rumah, mengulang sendiri, kadang-kadang kan salah. Nah, kalau dia belum kalau mengulang sendiri salah, terus dia mau lihat Al-Quran, dia belum bisa baca Al-Quran. Mau setoran sama orang tuanya, orang tua mungkin sibuk gitu ya. Pertama sibuk, yang kedua saat ini yang orang-orang tua kan masih banyak juga yang belum belum bisa baca Al-Quran sesuai dengan kaidah baca Al-Quran kayak gitu. Oke, jadi agar meminimalisir kesalahan membaca gitu membaca dan menghafal Al-Quran. Jadi emang di awal itu memang tetap kita arahkan emang anak ini bisa terlebih dahulu membaca Al-Quran dengan baik. Oke, jadi memang memperbaiki bacaan Al-Quran ini merupakan prioritas pertama dari rumah Quran ya Ustadz ya. Oke, jadi kalau itu bagian jalur masuk yang berbayar ya Ustadz. Kalau jalur masuk yang dengan beasiswa tadi udah
kita ada ngobrol tadi ya Ustaz, ada beasiswa juga ya Ustaz. Iya, yang beasiswa ini tetap ada. Sebelumnya kita kan memang full beasiswa semuanya, kayak gitu kan. Tapi kan dengan catatan kita tadi, kalau beasiswa kan pertama beasiswa ini kan bukan gratis, tetapi ada orang baik yang membayarkan biaya belajar dari anak-anak kita ini, gitu. Jadi tapi terkadang persepsi dari orang tua, wah ini gratis, ini nggak berbayar, jadi tanggung jawabnya ini nggak ada, kurang, bukan nggak ada tapi kurang keuntungan. Jadi kadang anak-anak libur biasa aja, anak-anak nggak ada kabar biasa aja gitu kan. Jadi karena itu yang untuk beasiswa ini emang kita disiplinkan kayak gitu. Soalnya pertama kan kita amanah dari donatur. Mereka membiayai program ini, infak untuk program ini kan, harapannya supaya anak-anak yang digratiskan belajar ini bisa dia membaca Al-Quran, bisa dia menghafal Al-Quran. Tapi misalnya dalam 1 minggu izin 2 kali, izin 3 kali. Sementara kita ngajinya Senin sampai Jumat 5 kali seminggu. Harapannya dengan jumlah jadwal belajar yang lebih banyak, hasilnya bisa lebih kelihatan. Tetapi kalau liburnya separuh pula liburnya daripada kehadiran keseluruhan kan itu perlu dipertanyakan lagi keinginan dan komitmennya dalam belajar, kayak gitu. Jadi yang lebih kita disiplinkan itu yang program beasiswa. Tapi walaupun program berbayar, itu tetap harapan kita juga disiplin, kayak gitu. Soalnya walaupun yang program berbayar atas namanya Bapak Ibu wali santrinya membayar, atas nama membayar, harapannya yang dibayar juga sesuai dengan hasilnya, kayak gitu. Oke, berarti memang banyak juga yang sering terjadi yang seperti itu ya Ustaz, ya? Karena udah sering kayak gitu terjadinya kayak gitu. Oke. Nah, kalau untuk penerima beasiswa ini Ustaz, apa aja sih kriterianya? Kriterianya nggak mampu, sama disiplin. Pokoknya yang nggak mampu dan bisa disiplin. Ada kriteria lain gitu Ustaz? Mungkin yatim atau piatu gitu? Ya karena kita yang donasinya ini masih belum terlalu banyak, jadi kita emang prioritaskan yang nggak mampu. Oke, berarti di sini yang di kriteria yang bisa menerima beasiswa ini adalah yang kurang mampu gitu ya Ustaz, yang kurang mampu, sama disiplin. Soalnya kalau kita lihat biaya bulanannya nggak mahal sebenarnya, hanya 150.000 per bulan. Jadi kalau dihitung-hitung, misalnya kalau yang orang tuanya, misalnya ini mohon maaf kalau yang ayahnya merokok, ini 150.000 ini kalau sekarang misalnya ada rokok yang misalnya yang Sampurna misalnya, satu bungkusnya itu 30.000. 5 kali merokoknya, 5 kali merokok aja gitu kan, bagi orang tuanya merokok, kayak gitu. Jadi harapan kita yang kita kasih beasiswa ini emang yang benar-benar nggak mampu. Jadi misalkan untuk beli rokok orang tua aja bisa gitu kan. Untuk belajar untuk anak kita gitu yang ya, untuk Ustaz, ya. Akhirat kita yang bakal mendoakan kita enggak, itu. Nah itu kan tadi mengenai jalur masuknya nih Ustadz. Gimana tentang persyaratan untuk bisa jadi siswa atau pembelajar di rumah Quran ini Ustadz? Untuk persyaratannya yang pertama mendapat dukungan dari orang tua. Soalnya ada keinginan anak tapi nggak didukung sama orang tua, itu sama juga nihil jadinya. Soalnya udah sama-sama semangat tapi udah di tengah jalan yang namanya anak-anak ini pasti ada waktu jenuhnya. Pas gue, Ma aku nggak ngaji lagi, ya udah nggak apa-apa. Kalau udah kayak gitu aja kata orang tuanya itu nggak ada hasilnya jadinya. Jadi harapannya pertama yang namanya anak-anak ini tetap dia wajib ada dukungan dari orang tua.
Nah, gitu. Itu yang pertama. Itu yang kedua terkait usianya 7 tahun. 7 tahun. Ya, minimal. Minimal 7 ya tahun, Ustadz ya. Minimal 7 atau 8 tahun lah. Berarti di bawah untuk anak balita nggak bisa ya Ustadz? Untuk anak balita. Tambah apa? Minum. Untuk anak balita kita ada rencananya. Sebentar ya keluarga sip ya, karena ini ada anak kecil di radio kita, jadi ada sedikit gangguan itu nggak masalah ya. Iya. Oke, jadi untuk anak itu balita kita ada rencananya membuka program tahfiz balita. Jadi dikhususkan. Soalnya yang namanya anak balita itu kalau untuk metodenya itu biasanya menggunakan apa namanya? Metode pendengaran. Jadi bukan baca ya. Bukan membaca kayak gitu kan. Misalnya usia 3-4 tahun itu kalau udah diarahkan untuk menghafal huruf-huruf, membaca itu rasanya nanti takut menjadi beban bagi anak-anak. Jadi karena itu untuk yang tahfiz balita itu emang sambil bermain, sambil mendengar kayak gitu. Oke, berarti di program yang ini belum menerima toddler atau balita gitu. Oke, dan nanti akan dibuka insya Allah ya Ustadz ya. Insya Allah tergantung permintaan sama itu kayak gitu. Oke, lalu syarat selanjutnya apa nih Ustadz? Syarat selanjutnya apa ya? Syarat selanjutnya disiplin. Ya, disiplin, bisa mematuhi aturan rumah Quran. Kemudian syarat administrasinya foto 3x4 2 lembar sama fotokopi kartu keluarga. Paling itu. Jadi kalau misalnya nih Ustadz udah selesai belajar di rumah Quran ini, maksudnya udah menyelesaikan lah belajar di sini. Bakal dapat apa selain hafalan dan juga bacaan Ustadz? Nanti kalau untuk misalnya udah selesai 1 juz, 2 juz, nanti bisa misalnya yang request sertifikat nanti bisa kita buatkan. Berarti bisa dibuatkan sertifikat juga ya, tergantung permintaan ya? Iya, tergantung permintaannya kayak gitu. Rata-rata kan kalau sekarang kan kalau di SMP unggulan itu kan ada yang masuk jalur prestasi. Iya, jalur hafalan juga ya Ustadz ya? Itu bisa nanti menggunakan sertifikat hafalannya. Jadi tapi rata-rata yang untuk yang masuk jalur hafalan itu emang hafalannya dites. Kalau hafalan dites itu memang anak-anak kita itu emang hafalannya emang kita arahkan untuk selalu di murojaah. Jadi minimal misalnya hafal dia 1 juz, emang kita upayakan yang 1 juz tuh diulang terus. Kita uji terus. Walaupun udah hafal 1 juz, mau lanjut ke juz yang lain, juz yang lama nggak dilupakan harus diulang kayak gitu. Biar tetap terjaga hafalannya nih Ustadz ya. Iya. Nah keluarga sip, ini pasti ada persyaratan lainnya nih Ustadz? Persyaratannya itu paling yang dukungan, disiplin, bisa mematuhi tata tertib di rumah Quran. Persyaratannya sebenarnya nggak ribet-ribet juga ya Ustadz ya, tergantung dirinya sebenarnya. Kita mempermudah kayak gitu. Jadi ini persyaratannya nggak ada yang harus sudah mahir baca Al-Quran gitu ya Ustadz ya? Harus hafal ini nih enggak. Kayak gitu. Berarti di sini yang diterima siapapun selagi mau ingin membaca Al-Quran. Nah keluarga sip itu dia tadi ya mengenai jalur masuk dan juga syarat pendaftaran dari Rumah Quran Arisalah ini. Untuk selanjutnya kita bakal ngobrolin tentang biaya-biaya kali ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda.
Ya, 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip, kita sudah sampai di segmen terakhir dari program Dialog Siang bersama Las Risalah Charity. Masih bersama sahabat siar Anda Vika Laila dan juga narasumber kita yaitu Ustadz Ahmad Fajrin SPD yang merupakan Kepala Rumah Quran Arisalah. Nah, tadi kita udah ngobrolin tentang programnya ya Ustadz ya. Iya. Dari programnya, metodenya, dan juga keunggulannya, dan kita juga bahas tentang cara masuknya ya Ustadz, Iya. dari jalur masuk dan juga persyaratannya. Nah, seperti yang sudah Vika janjikan tadi sebelumnya nih ya keluarga Sip ya, bahwa kita nanti bakal ngobrolin tentang biaya masuknya nih ya Ustadz ya, karena ada yang berbayar juga tadi kan Ustadz ya. Iya. Nah, boleh dijelaskan nih Ustadz, gimana sih pembayaran atau biaya di rumah Quran ini Ustadz? Pertama untuk biaya pertama untuk biaya pendaftaran. Untuk biaya pendaftarannya udah include buku belajarnya, buku evaluasi, sama buku talakinya itu 100.000. Oke. Ya, kemudian SPP per bulannya, biaya bulannya 150.000 per bulan. 150.000 per bulan. Iya. Oke, berarti Itu kalau ngajinya itu untuk jadwal belajarnya itu Senin sampai Jumat. Kemudian jadwalnya lebih kurang 120 menit. 120 menit. Untuk Jadi, jumlah santri per kelasnya itu maksimal kita usahakan 8 santri per kelas. Oke, jadi kalau satu bulan 150.000 berarti hitungannya 20 kalau 5 hari dalam seminggu ya Ustadz ya? Iya. Berarti 20 kali pertemuan dalam sebulan. Iya. Dan bayarnya itu kalau per harinya jatuhnya 7.500 nih ya keluarga Sip ya. Iya. Wah, luar biasa ya. Kayak ini termasuk murah ya Ustadz ya. Iya. Wah. Nah, ini kan tentang kalau misalnya anak yang investasi belajar nih Ustadz. Iya. Ada nggak sih Ustadz di sini tuh skemanya difasilitasi sama atau skema donatur gitu Ustadz, Iya, atau iya. wali murid angkat gitu? Iya, itu biasanya ada. Kalau sekarang yang udah buka program tuh program donatur bulanan. Nah, itu kita ada buka program donatur bulanannya 20.000 per bulan. Oke. Ya. Kemudian ada juga program orang tua asuh. Nah, misalnya program orang tua asuh ini misalnya ada ibu apa lah namanya? Misalnya ada ibu dari keluarga A ingin membayarkan uang SPP untuk 5 orang santri yang berasal dari panti asuhan. Itu boleh. Jadi 5 dikali 150.000. Atau mau cuman satu anak aja yang dibiayai per bulan, boleh 150.000 per bulan. Oke, berarti bisa ya menerima skema orang tua asuh ini ya Ustadz ya. Saat ini kalau yang santri kita yang berasal dari panti asuhan itu ada lebih kurang 24. Iya. Kemudian kalau yang program berbayar itu ada lebih kurang 12. Oke. Jadi itu bisa sekali untuk keluarga Sip kalau misalnya ingin menjadi orang tua asuh untuk anak-anak yang berhak mendapatkan beasiswa ini, bisa ya keluarga Sip. Mau juga ikut andil, misalnya mau juga ikut ngambil bagian atau investasi akhirat boleh, atau mau nabung kayak itu boleh. Besar sekali itu ya Ustadz ya, pahala untuk memfasilitasi orang belajar Al-Quran ya Ustadz ya. Iya, jadi setiap huruf yang dibaca sama anak-anak ini, setiap huruf yang diulang-ulang, setiap hafalan yang diulang-ulangnya insya Allah mengalir untuk kita gitu ya. Oke, nah kalau misalnya ada yang mau mendaftar nih Ustadz, bisa mendaftar kemana nih Ustadz? Ya. Kalau untuk mendaftarnya, Sebentar untuk mendaftarnya bisa melalui WA, kemudian Instagram bisa, kemudian untuk langsung ke rumah Qurannya juga bisa. Rumah Quran kita yang pertama ada di Parupuk Tabi, di Jalan Pasir Parupuk Raya, nomor 102C, tepatnya di depan Masjid
Nur Salam. Kemudian yang untuk lokasi kedua yang di Padang itu ada di perumahan Gria Bunga Emas. Perumahan Gria Bunga Emas. Ini perumahan ini di depan Masjid Nailus Saadah. Kalau yang di Batangkabung, daerah Batangkabung Ganting. Ini apa namanya, di samping jalan apa namanya, lupa. Ya pokoknya di sekitar situ. Nanti kalau mau untuk informasi lebih lanjut boleh DM Instagram Rumah Quran, Facebook juga boleh, atau WhatsApp. Nama Instagramnya apa nih Ustaz? Rumah Quran Arisalah. Nah, nomor WhatsAppnya boleh disebutkan juga Ustaz? Itu nomor WhatsAppnya 0857 6502 1590. Berarti Vika ulang sekali lagi ya, 0857 6502 1590 nih keluarga Asif. Jangan lupa untuk dihubungi adminnya dengan nomor tadi gitu. Kalau Anda ingin minat untuk mengikuti atau anak-anaknya untuk ikut jadi santri Rumah Quran bisa juga, atau untuk menjadi orang tua asuh ya Ustaz ya, bisa. Satu lagi untuk program dewasa, untuk program yang mahasiswa kita masih belum, tapi misalnya untuk program ibu-ibu, bapak-bapak yang mau misalnya bingung, misalnya mau tahsin, mau belajar satu kali seminggu di Rumah Quran, itu boleh. Insya Allah kita dalam waktu dekat mau buka program untuk dewasanya. Kayak gitu. Ini informasi lagi nih ya keluarga Asif ya, untuk Anda orang-orang dewasa atau bapak ibu gitu ya, yang ingin mengulang lagi ilmunya, yang lagi ingin mempertajam lagi, membetulkan lagi bacaan Al-Qur'annya, bisa ikut menjadi santri dewasa dari Rumah Quran Arisalah ini ya Ustaz ya. Insya Allah untuk belajar ini nggak mengenal usia. Gitu. Karena belajar itu dari ayunan sampai liang lahat ya Ustadz ya. Nah, biar makin jos lagi nih Ustadz ya, kita boleh dijelaskan kepada keluarga Asif di rumah, apa sih alasan kenapa sih harus belajar Al-Quran di Rumah Quran Arisalah nih Ustadz? Untuk alasannya yang pertama, bentar ya keluarga Asif ya. Untuk alasannya yang pertama anak-anak itu kita bimbing emang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bisa menghafal Al-Quran. Terus kita bimbing juga supaya terbiasa dalam mengulang hafalan Al-Qurannya. Kayak gitu. Berarti membiasakan untuk benar membaca Al-Quran. Untuk membiasakan diri anak-anak kita untuk selalu bersama Al-Quran. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, anak-anak kita itu juga kita bimbing untuk untuk amalan hariannya, untuk sholatnya itu tetap kita bimbing, tetap kita bina. Anak-anak yang memang udah usia SD itu, kalau udah SD itu udah mulai kita wajibkan untuk sholat. Jadi nanti bagi yang anak-anak yang misalnya bolong sholatnya, itu biasanya kita ada kasih hukuman yang menguatkan imannya. Misalnya kayak gini, misalnya ada anak kita misalnya Syaukia, misalnya nggak sholat subuh, misalnya sholat subuhnya misalnya 2 rakaat, berarti istighfarnya 20 kali kayak sebelum pulang. Jadi anak-anak ini kemarin ada orang tua cerita, si Syaukia sekarang misalnya kalau dia nggak sholat subuh dia takut tuh gitu kan. Jadi sekarang alhamdulillah nggak ada bolong-bolong sholatnya lagi kayak gitu. Soalnya misalkan misalnya udah jam waktu pulang ini, tapi harus menunggu yang teman-teman yang lain kan udah pada pulang. Kita misalnya ada berdua bertiga masih menunggu terlebih dahulu kan. Bagi anak-anak saya mau pulang duluan kayak gitu. Jadi ini itu salah satu bentuk pembinaan bagi anak-anak kita kayak gitu.
Jadi selain dibimbing bacaannya, dibimbing hafalannya, juga dibimbing sholat 5 waktunya ya Ustaz ya. Dan juga murojaahnya di rumah juga. Oke. Berarti di sini sangat mengedepankan itu memang nggak cuman sekedar, sekali lagi nggak cuma sekedar hafal Al-Qur'annya doang gitu ya, tapi emang menumbuhkan rasa cinta Al-Qur'an juga tentunya. Kalau orang yang cinta Al-Qur'an tentu sholatnya terjaga dan semuanya terjaga gitu ya Ustaz. Oke, wah kayak luar biasa sekali ya kalau untuk investasi orang tua bayar 150.000 per bulan tapi anaknya udah terbimbing dari pembacaan Al-Qur'annya, bahkan ingin rutin baca Al-Qur'an tiap hari juga boleh nih, bisa di sini ya Ustadz ya. Iya. Wah, luar biasa. Nah, boleh minta pesan-pesannya nih Ustadz untuk keluarga SIP di rumah nih mengenai bahasan kita hari ini, yaitu PPDB di Al-Qur'an. Paling nanti apa namanya? Pesan pertama, kita kan sekarang lagi buka penerimaan santri baru rumah Quran kita. Insya Allah nanti untuk 2 minggu ini kita libur, ya kan, anak-anak sekolah libur. Jadi kita menyesuaikan juga dengan jadwal libur anak-anak di sekolah. Soalnya kasihan juga anak-anak udah beberapa pasti ada juga keinginannya untuk libur, pulang kampung, ketemu keluarga kayak gitu. Jadi kemarin kita udah diskusi sama orang tua, kita jadwal liburnya 2 minggu ini. Kemudian kalau di sekolah kan itu lebih dari 2 minggu liburnya, tapi kita tetap untuk liburnya nggak terlalu lama, jadi kita ambil di angka 2 minggu supaya nggak terlalu lama liburnya. Kemudian yang kedua, untuk jadwal belajar setelah liburannya nanti tanggal 1 Juli insya Allah kita mulai belajar. Ya, mulai belajar nanti bagi misalkan kalau ada santri baru misalnya, walaupun misalkan udah terbata-bata lah, udah mulai bisa baca Al-Quran, itu tetap kita arahkan untuk perbaikan bacaan terlebih dahulu, mulai dari cara pengucapan huruf yang benar, cara pelafalannya bagaimana, makhrijal hurufnya bagaimana, itu tetap kita arahkan. Walaupun nanti bakalan ada perbedaan, misalnya anak-anak yang emang dari awal anak-anak yang dari awal belum mengenal huruf sama anak-anak yang udah mulai terbata-bata, nanti pasti bakalan lebih cepat bisa membaca Al-Qur'annya anak-anak yang udah terbata-bata kayak gitu. Oke, jadi kali ini bakal dibuka lagi kesempatan untuk belajarnya nanti setelah libur sekolah nih Ustadz ya. Nanti, tapi kalau untuk pendaftarannya boleh dari sekarang. Oke. Nah, keluarga SIP, itu dia tadi obrolan kita mengenai penerimaan mahasiswa baru dari Rumah Quran Arisalah nih ya keluarga SIP. Semoga untuk Anda yang memang punya keinginan untuk menyekolahkan atau mengajarkan anaknya untuk rajin baca Al-Quran dan juga menghafal Al-Quran, bisa banget di Rumah Quran Arisalah, dan bisa langsung nanti dicek di Instagramnya di Rumah Quran Arisalah ya Ustaz ya. Atau Facebook juga Rumah Quran Arisalah. Oke. Nah, keluarga SIP, itu dia obrolan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan juga menginspirasi untuk kita semua. Dan untuk Anda apabila ada yang ingin ditanyakan bisa dicek di nomor WhatsApp 081222010159, atau juga bisa langsung ke adminnya Rumah Quran Arisalah, yaitu di 085765021590. Dan kami mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.